Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brian Wijaya Santoso dengan NIM 1321111333143. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Yang pertama adalah anatomi sistem respirasi. Di dalam anatomi sistem respirasi terdapat saluran pernafasan. Saluran pernafasan terdapat nares anterior. Nares anterior adalah saluran-saluran di dalam lubang hidung. Saluran-saluran itu bermuara ke dalam bagian yang dikenal sebagai vestibulum atau rongga hidung. Lalu yang kedua, vestibulum ini dilapisi epitelium bergaris yang bersambung dengan kulit. Lapisan nares anterior memuat sejumlah kelenjar sebaceus yang ditutupi bawah kasar. Kelenjar-kelenjar itu bermuara ke dalam rongga hidung. Lalu rongga hidung. Rongga hidung ini dilapisi selaput lendir yang sangat kaya akan pembuluh darah, bersambung dengan lapisan faring dan selaput lendir. Daerah pernafasan dilapisi epitelium silinder dan sel epitelium berambut yang mengandung sel cangkir atau sel lendir. Tindak tulang kerangka atau dapat disebut dengan konka yang diseliputi epitelium pernafasan yang menjorok dari dinding lateral hidung ke dalam rongga. Lalu, hidung menghubungkan lubang-lubang sinus udara paranasalis yang masuk ke dalam rongga-rongga hidung dan juga menghubungkan lubang-lubang nasolakrimal yang menyalurkan air mata dari mata ke dalam bagian bawah rongga nasalis ke dalam hidung. Lalu yang ketiga terdapat faring. Faring merupakan pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai bersambungnya dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Faring ini terletak di belakang hidung nasofaring, mulut orofaring, dan laring atau faring laringeal. Nares posterior adalah muara rongga hidung ke nasofaris. Lalu yang keempat terdapat faring. Faring terletak di depan faring yang memisahkan dari kolumna vertebrata, terdiri atas kepingan tulang rawat yang diikat oleh ligamen dan membran. Tulang rawan terbesar lebih besar dari tiroid. Benjolan di subcutaneus atau lebih besar dari jakun, terdiri atas dua lempeng, yaitu krikoid di bawah tiroid seperti cincin mohor, arytenoid yang menjulang, atau bisa berada di krikoid, cuneiform di sebelah kanan dan kiri, serta corniculata sangat kecil. Lalu terdapat trakea. Trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan ini kira-kira panjangnya sepanjang 9 cm. Trakea tersusun atas 16-20 lingkaran tak lengkap berupa cincin tulang rawan yang diikat bersama oleh jaringan fibrosa dan yang melengkapi lingkaran di sebelah belakang trakea. Selain itu juga memuat beberapa jaringan otot. Trakea dilapisi selaput lendir yang terdiri atas epitelium bersilia dan sel cangkir. Trakea cervicalis yang berjalan melalui leher disilang oleh isthmus kelenjar tiroid, yaitu belahan kelenjar yang melingkari sisi-sisi trakea. Lalu terdapat rongga toraks. Rangka dada yang terdiri atas tulang dan tulang rawan. Terdapat batas-batas yang membentuk rongga di dalam toraks, sternum, dan tulang rawan iga-iga di depan. Sebelah kanan dan kiri rongga dada terisi penuh oleh paru-paru beserta pembungkus pleuranya. Pleura ini membungkus setiap belah dan membentuk batas lateral pada mediastinum. Lalu selanjutnya ada paru-paru. Di dalam tubuh kita terdapat sepasang paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru mengisi rongga dada, terletak di sebelah kanan dan kiri dan di tengah dipisahkan oleh jantung beserta pembuluh darah besarnya, dan struktur lainnya yang terletak di dalam mediastinum. Paru-paru adalah organ yang membentuk kerucut dengan apeks puncak di atas dan muncul sedikit lebih tinggi daripada klavikula di atas dasar leher. Lalu terdapat bronkus pulmonaris. Bronkus pulmonaris bercabang dan beranting lagi dengan jumlah yang banyak. Saluran besar yang mempertahankan struktur yang
serupa dengan dari trakea, mempunyai dinding fibrosa berotot yang mengandung bahan tulang rawan dan dilapisi epitelium bersilia. Semakin kecil salurannya, maka semakin kecil pula tulang rawan yang akhirnya tinggal dinding fibrosa berotot dan lapisan silia. Bronkus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Fungsi dari bronkus adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang merupakan jalur utama untuk menyalurkan udara di paru-paru. Terdapat 3 macam bronkiolus sebagai bagian dari paru-paru, yaitu bronkiolus lobular, bronkiolus respiratori, bronkiolus terminal. Struktur dari bronkiolus sebagai bagian penting dalam sistem pernafasan yaitu elastin, yang kedua lamina dan proparia, yang ketiga silia, dan yang terakhir sel kutub. Alveolus. Alveolus terdiri dari 2 jenis sel berbeda, di antaranya adalah pneumosit tipe 1, yaitu adalah sel yang bertanggung jawab untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang kedua adalah pneumosit tipe 2. Ini berfungsi untuk menjaga bentuk alveolus dan mengubah bentuk menjadi tipe 1 untuk memperbaiki kerusakan. Selain itu, pada setiap alveolus terdapat sel kekebalan tubuh yang disebut dengan makrofag alveolar, yang berfungsi untuk mengangkut serta membuang sel mati, bakteri, hingga partikel-partikel kecil yang tidak bersaring dengan baik oleh silia atau lendir di saluran pernafasan atas. Lalu selanjutnya ada pleura. Setiap paru-paru dilapisi membran serosa rangkap 2, yaitu pleura. Pleura visceralis erat melapisi paru-paru, masuk ke dalam viscera dan kemudian memisahkan lobus satu dengan yang lain. Membran ini kemudian dilipat kembali di sebelah tampuk paru-paru dan membentuk pleura parietalis dan melapisi bagian dalam dinding dada. Pleura yang melapisi iga-iga adalah pleura costalis. Bagian yang menutupi diafragma adalah pleura diafragmatica dan bagian yang terletak di leher ialah pleura cervicalis. Pleura ini diperkuat oleh membran yang kuat bernama membran suprapleuralis atau dapat disebut dengan fascia Simpson. Dan di atas membran ini terletak arteri subclavia. Lalu persyarafan pada sistem respirasi. Dalam persyarafan pada sistem respirasi ini terdapat medula oblongata. Medula oblongata merupakan bagian dari batang otak. Bagian otak ini berfungsi untuk mengendalikan beberapa sistem tubuh seperti masalah pernafasan dan keseimbangan. Lalu yang kedua terdapat syaraf vagus. Syaraf vagus adalah syaraf kranial urutan ke-10 yang berhadapan dengan syaraf parasimpatis yang berfungsi untuk mengatur jantung dan paru-paru. Lalu yang ketiga terdapat syaraf aferen dan syaraf eferen. Sistem syaraf aferen dan eferen termasuk ke dalam sistem syaraf tepi yang dibagi berdasarkan arah impuls yang dibawanya. Sistem syaraf aferen membawa informasi dari reseptor eksternal maupun internal tubuh menuju otak. Sedangkan syaraf eferen membawa instruksi dari otak ke organ efektor berupa otot atau kelenjar. Lalu yang terakhir terdapat medula spinalis. Medula spinalis ini merupakan kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang yang membentang dari bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. Lalu selanjutnya adalah fisiologi sistem respirasi. Fungsi paru-paru adalah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pernafasan melalui paru-paru atau pernafasan eksternal. Oksigen dipungut melalui hidung dan mulut pada waktu bernafas. Oksigen masuk melalui trakea dan pipa brankial ke alveoli dan dapat berhubung erat dengan darah di dalam kapiler pulmonalis. Terdapat 4 proses yang berhubungan dengan pernafasan pulmoner atau pernafasan eksternal, yaitu ventilasi pulmoner, arus darah melalui paru-paru, distribusi area udara dan arus darah, difusi gas yang menembus membran pemisah alveoli dan kapiler. Lalu bernafas terdapat proses inspirasi.
Proses inspirasi disebut juga proses menarik nafas. Refleks bernafas diatur oleh pusat pernafasan yang terletak di medula oblongata. Inspirasi terjadi ketika muskulus diafragma telah mendapat rangsangan dari nervus phrenikus yang kemudian mengerut datar. Lalu yang kedua terdapat proses ekspirasi. Proses ekspirasi juga disebut dengan proses menghembuskan nafas atau mengeluarkan nafas. Ekspirasi terjadi pada saat otot-otot akan menjadi rileks atau lebih kendor, di mana diafragma menjadi cekung dan muskulus interkostalis miring kembali. Dengan demikian, rongga dada akan mengecil sehingga udara terdorong keluar. Lalu terdapat pernafasan dada. Pada pernafasan dada, otot yang berperan penting adalah otot antar tulang rusuk. Otot tulang rusuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar yang berperan dalam mengangkat tulang-tulang rusuk dan tulang rusuk dalam yang berfungsi menurunkan atau mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. Bila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume dada bertambah besar. Lalu yang kedua terdapat pernapasan perut. Bila otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma akan mendatar. Hal itu menyebabkan volume rongga dada bertambah besar sehingga tekanan udaranya semakin kecil. Penurunan tekanan udara menyebabkan mengembangnya paru-paru sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru. Atau hal ini bisa disebut dengan proses inspirasi dalam pernafasan perut. Lalu sebaliknya, apabila otot diafragma relaksasi, hal itu menyebabkan volume rongga dada mengecil sehingga tekanan udara di dalam rongga dada membesar, sehingga membuat udara yang kaya karbon dioksida keluar dari paru-paru. Hal ini dapat dikatakan sebagai proses ekspirasi di dalam pernafasan perut. Lalu terdapat proses pertukaran O2 dan CO2 dalam pernafasan. Proses pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 terjadi dalam alveolus dan jaringan secara difusi. Udara masuk paru-paru saat kamu berinspirasi karena tekanan parsial O2 dalam atmosfer lebih tinggi, maka udara masuk ke alveoli. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan pada manusia adalah yang pertama jenis kelamin. Jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap frekuensi pernafasan. Berdasarkan penelitian, lelaki cenderung memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi daripada perempuan dikarenakan volume paru-paru laki-laki lebih besar daripada perempuan. Lalu yang kedua adalah usia. Usia juga berpengaruh pada frekuensi pernafasan. Contohnya seperti bayi. Bayi memiliki frekuensi yang lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak maupun orang dewasa. Hal ini dikarenakan bayi membutuhkan energi yang lebih banyak, maka frekuensi pernafasannya juga lebih cepat daripada anak-anak dan orang dewasa. Lalu yang ketiga adalah suhu tubuh. Contohnya itu seperti ketika kita berada di daerah yang cenderung lebih dingin, otomatis nafas kita jadi terasa lebih cepat. Ini dikarenakan karena hal ini dapat terjadi karena otak memberikan sinyal agar paru-paru meningkatkan frekuensi pernafasan. Tujuan dari mempercepat pembakaran energi dan agar tubuh terasa lebih hangat. Lalu faktor yang keempat adalah berat badan. Semakin berat badan kita, maka frekuensi pernafasan kita juga akan semakin meningkat. Hal ini dapat dikarenakan karena peningkatan kerja badan dapat memberikan beban tambahan pada otot-otot pernafasan untuk bekerja. Hal ini mengakibatkan membutuhkan energi ekstra untuk bernafas. Lalu yang kelima adalah berat aktivitas. Apabila memiliki aktivitas yang berat, maka frekuensi pernafasan akan cenderung lebih cepat. Hal ini disebabkan karena tubuh membutuhkan oksigen yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang memiliki aktivitas ringan. Semakin besar aktivitas, maka energi yang dibutuhkan akan semakin besar juga. Lalu yang terakhir adalah posisi tubuh. Ketika kita berdiri,
Frekuensi pernafasan cenderung akan lebih cepat dibandingkan ketika kita tidur atau beristirahat, karena diperlukan lebih banyak energi untuk menjaga tubuh agar tidak jatuh. Dan salah satu mekanisme tubuh untuk memperoleh energi tersebut adalah dengan meningkatkan frekuensi pernafasan. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang sistem respirasi. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.